Waspada dengan ucapan-ucapan yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Kalimat-kalimat yang justru melemahkan iman. Makanya saudara, ketika pikiranmu gak bisa setuju, pastikan hatimu tetap percaya. Setelah kita mengerti tentang pay artinya mulut, berarti kita harus waspada dengan perkataan yang jahat, bibir yang menipu. Makanya jangan ada lagi kebohongan, jangan ada lagi kata-kata kotor, dan jangan lagi ada kata-kata negatif yang justru mengutuki diri sendiri. Saya udah pernah sampaikan ya, jangan katakan kamu itu orang bodoh, saya ini bodoh pak, saya ini orangnya minderan pak, saya ini orangnya gak bisaan pak, saya ini orangnya begini pak. Nah itu saudara mengutuki diri sendiri. Kamu harus rubah kalimat itu. Saudara harus mulai berkata, aku pasti bisa karena Tuhan. Itu boleh. Tuhan pasti mampukan saya. Kalau saudara katakan, wah tahun 2022 ini makin sulit pak, wah tahun 2023, waduh bisa inflasi pak. Itu inflasi bagi mereka yang percaya. Tapi buat kita percaya di tengah inflasi pun Tuhan bisa berikan berkatnya. Lidah kita, perkataan kita jangan salah. Waspada dengan ucapan-ucapan yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Kalimat-kalimat yang justru melemahkan iman. Makanya saudara, ketika pikiranmu gak bisa setuju, pastikan hatimu tetap percaya. Ketika pikiran kita gak bisa terima, gak bisa ngerti keadaan ini, pastikan hatimu tetap percaya. Meragukan, khawatir, tidak mengubah apa-apa. Tetapi di dalam percaya ada janji Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, memelihara mulut dan lidah bicara menjaga ucapan. Amin. Menjaga perkataan. Alkitab katakan begini, jangan sampai dari mulut yang sama kita ucapkan berkat tapi juga kita ucapkan kutuk. Hal ini tidak boleh saudara-saudara, kata kitab Yakobus. Amin. Ya, jadi jangan sampai di gereja kita berkata aku percaya, nyampe di rumah buana maun. Kita bilang percaya tapi nyampe di rumah kita bilang aduh Tuhan, ya Tuhan, sampai kapan aku begini? Waduh, rugi nih hari ini nih. Kalau begini bisa bangkrut nih. Saudara jangan kira itu kata-kata biasa saja. Aduh, kalau begini nih pendapatan bulan ini menurun nih. Bulan depan bisa ngutang lagi nih. Aduh, kalau begini nih bisa tutup nih usaha ini. Kenapa kamu mendahului Tuhan? Bukankah Tuhan itu Alfa dan Omega yang awal dan akhir? Kita tidak tahu sedetik ke depan pun kita tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa kita sering mengucapkan sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya terjadi atau tidak? Ayo, katakan berubah. Mulai hari ini. Nah, kalau begitu, apa yang harus ada dalam ucapan kita? Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa. Kalimat ini, kata ini saudara harus garis bawahi. Bukan hanya di pagi hari, bukan hanya di gereja, bukan hanya di waktu doa, tetapi senantiasa ada korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir, yaitu kata-kata yang memuliakan namanya. Terus apalagi yang harus ada dalam mulut kita? Yosua 1 ayat 8-9 dikatakan, baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Engkau akan beruntung, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Jadi jangan kecut dan tawar hatimu. Mengalahkan ini deklarasi firman. Jadi kalau tadi ada ucapan bibir yang menyembah memuliakan Tuhan, yang kedua ada firman yang keluar dari mulut kita.